Saudara, pemerintah Indonesia telah resmi mengajukan permintaan keanggotaan untuk bergabung dengan aliansi BRICS. Di tengah pertemuan ini, Indonesia dan 12 negara lain resmi menjadi negara mitra BRICS. Indonesia melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih. Beberapa hari yang lalu, berita televisi nasional memberitakan bahwa Indonesia telah resmi bergabung jadi mitra BRICS. Hal itu dinyatakan setelah Indonesia menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia. Dan pada tanggal 22 Oktober 2024, Indonesia menyatakan resmi bergabung menjadi mitra BRICS. Bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS adalah pengawajantahan politik luar negeri yang bebas aktif. Bukan berarti Indonesia ikut kubu atau blok tertentu, melainkan hanya berpartisipasi aktif di semua forum. Seperti biasa, sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS, aku bakalan sedikit membahas tentang sejarah BRICS, siapa aja anggota-anggota BRICS, dan apa alasan Indonesia bergabung menjadi mitra BRICS. Dan yang lebih penting adalah, kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang lain dari channel ini. Sejarah BRICS. Istilah BRICS pertama kali dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Istilah BRICS awalnya diciptakan oleh ekonom Goldman Sachs, yaitu Jim O'Neill, pada tahun 2001. Pada waktu itu, negara-negara BRICS yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina, para menteri luar negerinya menyempatkan ketemu di sela-sela debat umum majelis PBB, yang menjadi awalan serangkaian pertemuan tingkat tinggi atau KTT. Dan pada tanggal 16 Juni 2009, mereka mengadakan pertemuan pertama diplomatik yang dilakukan di negara Rusia. Pada tahun 2010, negara Afrika Selatan memulai ingin bergabung dengan BRICS. Proses memulai penerimaan Afrika Selatan di BRICS, yaitu pada bulan Agustus pada tahun itu. Dan pada tanggal 24 Desember 2010, Afrika Selatan dinyatakan resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Bergabungnya Afrika Selatan di BRICS merubah nama organisasi ini, yang awalnya adalah BRICS, berubah menjadi BRICS. BRIC leaders gathered for the first time in 2009, shortly after the start of the global financial crisis. South Africa joined 2 years later, adding the S to BRICS. Jika digabungkan, negara-negara BRICS mencakup 30% permukaan bumi dan 45% populasi dunia saat ini, yang dimana negara-negara BRICS melebihi pesaingnya, yaitu G7 yang hanya mencakup 30% populasi saat ini. Jim O'Neill percaya bahwa 5 negara tersebut akan mendominasi ekonomi global, yang dimana G7 terdiri dari negara-negara maju, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara BRICS bisa menjadi pesaing dari forum G7, yang dimana ekonomi saat ini hampir didominasi oleh negara-negara maju seperti G7. Dan munculnya BRICS bakalan membuat khawatir anggota negara-negara G7, terutama Amerika Serikat, karena anggota-anggota BRICS memiliki populasi dunia yang sangat banyak. Otomatis, pasar perdagangan ekonominya juga sangat luas. Dan inilah yang membuat khawatir anggota-anggota G7 akan kehadiran BRICS. BRICS, on the other hand, is a response to the frustrations of the Global South, a coalition formed to reshape a system that many see as outdated and fundamentally unfair. This organization was not born in a boardroom, but rather in the crucible of economic turbulence. The G7's attempts to stabilize the world economy often felt more like a stranglehold,
leading emerging nations to seek alternatives. As BRICS expands, it is challenging the established G7 and G20 dynamics, presenting a united front of nations determined to rewrite the rules of international governance. Siapa saja anggota BRICS? Kita kan sudah tahu bahwa anggota BRICS itu terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dinamai dengan BRICS. Tetapi pada tanggal 1 Januari 2024, 5 negara baru bergabung dengan anggota BRICS, yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Alasan mereka bergabung dengan BRICS yaitu untuk menjalin kerjasama ekonomi dan memperkuat politik luar negerinya, yang dimana politik luar negeri sekarang hampir didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa. Mereka melihat bahwa anggota-anggota BRICS seperti India dan China memiliki populasi terbanyak di dunia saat ini. Dan itu juga menjadi alasan mereka. Mereka melihat bahwa anggota-anggota BRICS seperti India dan China mendominasi pasar dunia saat ini. Yang dimana tujuan anggota baru ini bergabung dengan BRICS yaitu untuk menjalin kerjasama atau mitra ekonomi mereka. Dan itu bisa menjadi peluang besar bagi mereka untuk menjalin kerjasama ekonomi. BRICS juga menawarkan ke negara-negara berkembang untuk bersuara lebih keras lagi di tatanan global, yang dimana selama ini kan hampir didominasi oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Bergabungnya mereka di organisasi BRICS bisa memperkuat posisi mereka di tatanan global, terutama dalam pengambilan keputusan, baik itu di ranah perdagangan, keamanan, maupun perubahan iklim dunia. BRICS juga menawarkan kepada negara-negara berkembang untuk tidak ketergantungan dengan dolar AS dan sistem keuangan negara-negara barat. Dengan adanya Neo Development Bank, negara-negara berkembang bisa mengajukan pinjaman untuk pendanaan buat infrastruktur atau pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut. BRICS juga menawarkan kepada negara-negara yang mau bergabung untuk menjalin aliansi keamanan dunia, kestabilan energi, terutama negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang baru bergabung. Negara Timur Tengah melihat BRICS ini sebagai wadah untuk menjalin kerjasama ekonomi, terutama dalam ranah pasar energi, yang dimana negara-negara BRICS ini memiliki populasi terbanyak di dunia. Dan itu bisa menjadi tempat untuk pasar perdagangan energi mereka. Dan juga bergabungnya mereka di forum BRICS ini bisa memperluas perdagangan mereka di ranah global. Dan juga BRICS menjamin keamanan negara bagi negara-negara yang bergabung dengannya. Apalagi sekarang geopolitik dunia lagi tidak baik-baik saja. We have consensus on the first phase of this expansion process, and other phases will follow. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Apa alasan Indonesia bergabung menjadi mitra BRICS? Beberapa hari yang lalu, berita televisi nasional memberitakan bahwa Indonesia telah resmi bergabung dengan mitra BRICS. Hal ini juga disampaikan oleh akun media sosialnya BRICS. Ada 13 negara baru yang baru bergabung menjadi mitranya BRICS, yaitu Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Tetapi, status Indonesia di sini bukan sebagai anggota tetap, hanya sebagai mitra. Yang dimana mitra BRICS tidak memiliki hak suara dalam urusan blok.
Sedikit informasi bahwa anggota dan mitra BRICS itu memiliki perbedaan. Anggota BRICS dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sedangkan mitra tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, apalagi dalam ranah urusan blok, karena mitra BRICS hanya bersifat kolaboratif, bukan otoritatif, dan juga mitra BRICS tidak memiliki tanggung jawab seperti anggota tetap. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan di KTT BRICS di Rusia. Bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS hanya sebagai pengawajan tahan politik luar negeri yang bebas aktif, bukan ikut dalam kubu tertentu, melainkan hanya berpartisipasi aktif dalam semua forum. Indonesia juga melihat prioritas BRICS ini sejalan dengan program Kabinet Merah Putih, yaitu tentang ketahanan pangan, energi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia. Bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS dinilai dapat memberi keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam ranah ekonomi. BRICS dapat membuka peluang baru di ranah pasar industri Indonesia, yang dimana Indonesia dapat meningkatkan ekspornya ke negara-negara lain, terutama di negara Timur Tengah. Karena ekspor Indonesia untuk sekarang itu hanya di negara-negara barat. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menambah peluang baru untuk ekspor negara Indonesia ke negara luar. Dengan bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS bisa menjalin kerjasama dalam ranah investasi dan infrastruktur pembangunan ekonomi. Apalagi BRICS memiliki bank tersendiri, yang dimana bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS bisa meminjam pendanaan buat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apalagi negara-negara BRICS adalah negara dengan investasi terbesar saat ini, terutama di bidang teknologi, infrastruktur, dan energi. Bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS bisa mendapatkan keuntungan lebih, yaitu dengan menjalin kerjasama di bidang teknologi dan riset, yang dimana negara-negara besar seperti Cina dan Rusia terkenal akan teknologinya. Dengan bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS bisa meningkatkan Indonesia di bidang teknologi, kesehatan, dan digitalisasi. Di tengah pertemuan ini, Indonesia dan 12 negara lain resmi menjadi negara mitra BRICS. Indonesia melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain mengenai ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pemajuan sumber daya manusia. Sekian dulu penjelasan saya mengenai bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS. Kalau ada salah dalam menyampaikan informasi atau pengucapan kata, mohon dimaklumi. Karena dari ribuan pian beritaan yang menonton video ini bisa membuat channel ini berkembang. Sampai jumpa ketemu di video-video saya yang lainnya.